Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ketemu lagi bersama saya Kak Anjani di channel Anjani Kret. Nah, di sini kita akan bahas apa sih? Let's go. Teman-teman, di sini kita akan bahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum itu, apa sih dakwah? Dakwah adalah bentuk asalnya dakwah merupakan aktivitas nubuah dalam menyampaikan wahyu kepada umat manusia dengan tujuan utamanya berkaitan erat dengan tujuan ajaran wahyu yang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana sih peristiwa awal munculnya perintah untuk berdakwah? Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia sempurna yaitu 40 tahun, beliau bertahanus di Gua Hira. Lalu beliau pun mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, yaitu berupa surat Al-Alaq 1-5. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Asal mula perintah dakwah. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5, maka dari jarak 40 hari turunlah wahyu lagi yaitu surat Al-Mudaththir 1-7 yang isinya yaitu perintah untuk berdakwah, menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah kepada masyarakat dan keluarga terdekatnya. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 216. Strategi dakwah yang dilakukan oleh beliau yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Bagaimana sih strategi tersebut? Yuk simak slide berikut ini. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir. Setelah beliau mulai mendapatkan wahyu, maka beliau mengatur bagaimana langkah strategi dakwah yang dilakukan. Langkah awal yang beliau ambil yaitu strategi dakwah dengan cara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sirriyah ini disampaikan kepada lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya dan terdekat. Kenapa sih beliau mengambil langkah ini atau memilih langkah ini? Karena beliau itu mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki ketertarikan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Siapa sih mereka yang tergolong As-Sabiqunal Awwalun? Yaitu Khadijah binti Khuwailid atau Ummul Mukminin istri Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harisah bin Syarahil, Ali bin Abi Thalib sepupu beliau, Abu Bakar As-Siddiq sahabat paling dekat beliau. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Melalui dakwah beliau beberapa sahabat masuk Islam yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, Al-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhari,
dan Talhah bin Ubaidillah At-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Abu Ubaidah, dan masih banyak lagi. Nih, tertera di slide ini. Nah, mereka itulah yang dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi diuji oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Diuji faktor internalnya, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Itu menjadi tantangan sebagai orang yang baru masuk Islam dan Islam secara sembunyi-sembunyi. Berita ini sudah kedengaran oleh kaum Quraisy, hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, solidaritas. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Kedua, dakwah secara terang-terangan atau jahar. Nabi Muhammad pertama-tama mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Abdul Muthalib bin Abd al-Manaf. Nah, Nabi ini menyuruh kepada kaumnya untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun, semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Dari strategi dakwah yang secara terang-terangan itu, kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi. Karena apa? Karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka melakukan usaha, yaitu menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Tapi apa? Pamannya itu tidak mau atau menolak permintaan kaum kafir Quraisy tersebut. Semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang terdahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Penyiksaan terhadap para pengikut Nabi, itulah cara-cara keji yang dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Namun bagaimana? Apakah dakwah Nabi berhenti? Beliau tetap melanjutkan dakwah. Namun kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghentikan dakwah Nabi, yaitu dengan cara yang lain. Ini juga menyangkut tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kaum Quraisy itu berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan ajaran jahiliyah. Jadi mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nah, apakah Nabi Muhammad setuju? Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka, sehingga turun surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bagaimana? Apakah kafir Quraisy kesal? Tentu, karena cara mereka sudah lembut menurut mereka. Kaum Quraisy pun semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan atau embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya.
Mereka menulis lembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Selembar tersebut ditempelkan di dinding Ka'bah. Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidupnya terisolisir dan tinggal di lembar. Pada tahun ketiga, Hisham bin Ammar mengajak Syuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah dan 3 orang lainnya untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemboikotan atau embargo yang dilakukan orang-orang Quraisy. Mereka ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah. Ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah, kecuali kalimat Bismikallahumma yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Singkat cerita, berakhirlah pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Namun kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa itu. Setelah itu, pemboikotan pun berakhir terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Namun kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari adanya penyiksaan tersebut, maka Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Inilah awal peristiwa adanya hijrah. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan komentar ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi